Hari demi hari, jumlah umat Islam di India memang terus meningkat. Hal itu setidaknya tergambar dari hasil sensus yang baru dipublikasikan belum lama ini. Hasil sensus itu menyebutkan populasi Muslim di India tumbuh lebih besar dibandingkan agama lain. Hal ini sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah murah per 100 meter, harga mulai 55 juta. Progresnya cepat banget. Jalanannya dicor 6 meter jalanannya. Ini yang survei banyak banget. Yang survei banyak banget nih hari ini nih. Harga masih 55 juta per 100 meter. Yang paling tingginya harganya 82 juta tergantung posisi yang dipilih ya. Partai Bharatiya Janata atau BJP yang berkuasa di India sering membuat kebijakan yang mencerminkan kebencian terhadap Islam. Contoh terbaru adalah pelarangan jilbab bagi pelajar dan mahasiswa di negara bagian Karnataka, India Selatan. Pelarangan itu menyulut protes tidak hanya di India, tetapi juga di seluruh dunia karena jelas melanggar hak asasi manusia. Selain jilbab, India juga pernah melarang seseorang pindah agama karena alasan menikah. Pelaku diancam hukuman 10 tahun penjara. Peraturan ini berlaku di Uttar Pradesh, negara bagian paling padat di India. Politisi dari BJP menuduh para pria Muslim mencuci otak wanita Hindu agar masuk Islam sebelum menikah. Menurut mereka, pindah agama karena menikah adalah konspirasi untuk mengubah demografi di India. Penting untuk memiliki undang-undang seperti itu, kata juru bicara pemerintah Uttar Pradesh dikutip dari The Telegraph. RUU serupa telah diajukan di dua negara bagian lain yang diperintah BJP, yakni Madhya Pradesh dan Haryana. Rezim yang berkuasa juga mencabut status otonom negara bagian yang mayoritas Muslim, yakni Kashmir. Padahal status otonom di Kashmir sudah berjalan sejak kemerdekaan India. Mengusung ideologi Hindutva atau kehinduan, BJP berdiri sekitar tahun 1980-an, didukung oleh kelompok Hindu radikal. Partai ini menghendaki India menjadi negara Hindu yang didasarkan pada nilai-nilai kehinduan. Dalam melancarkan kegiatan politik, BJP juga melancarkan propaganda kebencian, terutama kepada Islam dan Kristen yang dianggap sebagai agama yang datang dari para penjajah. Politik kebencian yang dimainkan BJP memang mampu mengantarkan partai tersebut menjadi pemenang pemilu, bahkan mampu menjadikan Narendra Modi, kader partai tersebut, menjadi Perdana Menteri India hingga saat ini. Modi kemudian melakukan Hinduisasi India melalui penetapan undang-undang dan peraturan pemerintah. Gerakan politik tersebut pada akhirnya merugikan rakyat India yang memeluk agama Islam dan Kristen, sehingga hal tersebut mendapat penentangan keras dari orang-orang Islam dan Kristen. Akan tetapi, penentangan tersebut malah menjadi fatal mengingat pemerintah di bawah kekuasaan BJP melibatkan kelompok-kelompok yang berfaham Hindutva untuk membungkam oposisi dan pemrotes, sehingga seringkali terjadi huru-hara di India akibat isu agama. Kejadian tersebut masih terjadi hingga sekarang, seperti kasus pelarangan penggunaan jilbab, penghancuran masjid dan gereja yang diklaim sebagai bekas kuil Hindu suci, dan hal-hal lainnya yang merugikan kaum minoritas. Dari berbagai kebijakan yang dilakukan, selain bertujuan melakukan Hinduisasi, Modi jelas nampak mencoba menghentikan laju Islam yang memang pesat di India.
Hal ini sekaligus menandakan agama Islam tetap berkembang dengan pesat di negeri Hindustan itu. Banyak pihak di India sepertinya kurang senang dengan hasil sensus tersebut. Mereka, seperti dilansir Hindustan Times, mengkritik publikasi hasil sensus tersebut yang baru dilakukan pada 2015. Padahal, sensus itu sendiri telah dilakukan 4 tahun sebelumnya. Sejatinya, bukan tanpa alasan jika sensus itu baru dilakukan belakangan. Masih menurut Hindustan Times, pihak berwenang memang sengaja menahan diri untuk tidak segera mengumumkan hasil sensus tersebut dengan alasan menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Terlepas dari kontroversi itu, faktanya populasi umat Islam di negeri itu meningkat dibandingkan agama-agama lain yang cenderung menurun. Berdasarkan sensus yang datanya diambil pada kurun waktu 2001 hingga 2010 itu, populasi umat Hindu menurun 0,7%, Sikh merosot 0,2%, dan Buddha berkurang 0,1%. Dengan penurunan 0,7% itu, populasi umat Hindu di India untuk pertama kalinya berada di bawah 80% dari keseluruhan populasi negeri itu. Sebaliknya, jumlah penganut agama Islam meningkat 0,8%, sedangkan pemeluk agama Kristen dan aliran Jains tidak mengalami perubahan. Peningkatan populasi Muslim paling banyak terjadi di wilayah Jammu dan Kashmir. Berdasarkan hasil sensus itu, komposisi populasi umat beragama di India adalah sebagai berikut: Hindu 79,8%, Islam 14,2%, Kristen 2,3%, Sikh 1,7%, Buddha 0,7%, Jains 0,4%, dan lainnya 0,7%. Hasil sensus di India tampaknya sejalan dengan prediksi dari lembaga riset demografi terkemuka Amerika Serikat, Pew Research Center atau PEW. PEW memprediksi jumlah umat Islam di India akan menjadi yang terbesar di dunia dibandingkan penganut agama lain pada tahun 2070. Salah satu penyebabnya adalah jumlah umat Islam di India terus meroket, bahkan menjadi yang terbanyak di dunia, melebihi jumlah umat Islam di Indonesia, sebut laporan PEW pada awal April 2015. Walau mayoritas penduduk di India adalah pemeluk agama Hindu, jumlah penganut agama Islam di India pada 2050 hingga 2070 akan menjadi yang paling besar di dunia, sambung PEW. Sebagai gambaran, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2010 mencapai 238 juta jiwa. Dari jumlah itu, penganut agama Islam mencapai 87% atau sekitar 207 juta jiwa, sedangkan pemeluk Kristen sebesar 7% atau 16,6 juta jiwa. Adapun India dengan jumlah penduduk mencapai 1 miliar jiwa pada 2013, penganut Hindu sekitar 80,5% atau 857 juta jiwa, dan pemeluk Islam sebanyak 16,4% atau 174 juta jiwa. Data 2019 berdasarkan catatan Wikipedia, jumlah umat Islam melesat menjadi 207 juta jiwa. Wallahu a'lam bishawab.